Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Pada materi ini kita akan banyak menggambar tentang bagaimana suatu senyawa dapat digambarkan. Jadi gambar-gambar dari senyawa kimia. Sebelum kita ke materi inti tentang bentuk molekul, kita harus mengingat lagi materi yang minggu lalu, yaitu tentang ikatan kimia. Masih ingatkah dengan pembelajaran mengenai ikatan kimia minggu lalu? Nah, kita bahas di sini ya, terutama tentang struktur Lewis. Di sini ada contoh PCl3 dan CH4. Seperti yang kita ketahui, ada yang dinamakan dengan ikatan kovalen, ikatan ion, dan ikatan logam. Nah, kita lihat di sini, P ini memiliki elektron valensi 5, yang X ya, dan Cl ini memiliki elektron valensi 7. Keduanya akan menerima elektron dari unsur-unsur lain untuk mencapai kestabilan. Cl akan menerima 1 elektron dari unsur lain dan P ini akan menerima 3 elektron dari unsur lain. Maka Cl3 dan P1 ini akan membentuk satu senyawa yang stabil. P akan menerima 3 elektron dari Cl, masing-masing 1, dan Cl ini akan menerima, setiap Cl akan menerima 1 elektron dari P. Nah, ini yang dinamakan dengan ikatan kovalen, yaitu saling menggunakan elektron bersama. Begitupun dengan CH4. C ini memiliki elektron valensi 4, dan H ini memiliki elektron valensi 1. Otomatis C ini akan menerima 4 elektron dari unsur lain. Dan H akan memberikan 1 elektron kepada unsur lain untuk mencapai kestabilan. Nah, setiap H akan memberikan 1 elektron, dan C akan menerima 4 elektron dari H. Jadi, H yang dibutuhkan oleh C adalah 4. Nah, maka dari itu, senyawa ini membentuk kestabilan. Perlu kita ketahui bahwa C dan P ini merupakan atom utama. Nah, atom utama. Dan H ini dan serta Cl ini merupakan atom-atom yang berikatan dengan atom utama. Selanjutnya, nah kemudian tujuan pembelajaran dari bentuk molekul ini adalah memahami dan memperkirakan bentuk molekul berdasarkan teori jumlah pasangan elektron di sekitar inti atom dengan hubungannya dengan kepolaran senyawa, serta menerapkan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Jadi, setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan dapat menentukan serta memperkirakan hubungan bentuk molekul dengan kepolaran senyawa, serta dapat menerapkan teori domain elektron ini dalam menentukan bentuk molekul. Nah, kita di sini memiliki gambar. Perhatikan dan bandingkan struktur Lewis dan bentuk geometri molekulnya dari dua senyawa sebagai berikut. Nah, struktur Lewisnya di sini ada BF3, B-nya 1, F-nya 3, dan CH4. Nah, untuk bentuk geometrinya seperti ini. B ini sebagai atom pusatnya, sebagai atom pusat, dan F ini adalah atom-atom yang berikatan dengan atom pusat. Ya, kita lihat di sini. Nah, untuk bentuk geometrinya seperti ini, ternyata memiliki bentuk segitiga. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke sudut miring. Begitupun juga dengan CH3. CH3 ini ternyata geometrinya ini seperti ini nih. Kalau lihat dari gambar struktur Lewisnya, ya tinggal lurus saja, ada yang ke atas, ke bawah, ke samping kanan, dan samping kiri. Ternyata bentuk molekulnya seperti ini. Ini bagaimana bisa terjadi, nanti kita bahas dalam materi ini ya. Nah, bentuk geometri molekul. Di sini ada pengertiannya, bentuk molekul merujuk pada susunan 3 dimensi dari atom-atom dalam molekul. Di dalam suatu molekul terdapat suatu atom yang menjadi pusat, dikelilingi oleh atom-atom yang lain yang berikatan, baik ikatan tunggal, rangkap 2, atau rangkap 3. Kita sudah belajar ya sebelumnya tentang ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3 pada materi ikatan kimia.
Jadi struktur Lewis pada suatu molekul menggambarkan posisi domain elektron atau pasangan elektron yang mengelilingi atom pusat, baik pasangan elektron ikatan atau PEI atau pasangan elektron bebas atau disebut juga dengan PEB. Oleh karena antar elektron tersebut memiliki muatan yang sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Ini bagaimana bisa terjadi ya? Misalkan di sini nih. Nah, kita misalkan di sini nih. Ada B. B ini memiliki elektron valensi 3. Otomatis dia memiliki muatan plus dan F ini min. Mereka bisa saling berikatan karena memiliki muatan yang berbeda. Beda lagi kalau misalkan muatan yang sejenis, mereka itu akan cenderung tolak-menolak. Ya, akan cenderung tolak-menolak. Kayak misalkan kita punya magnet. Magnet itu biasanya ada yang namanya kutub utara dan kutub selatan. Ketika kita menggabungkan dua magnet, ketika yang satunya kutub utara dan yang satunya lagi kutub selatan, maka mereka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sedangkan kalau kita menghubungkan dua magnet kutub utara dan kutub utara, maka dia akan cenderung tolak-menolak. Nah, begitupun juga dengan geometri molekul ini, ketika mereka memiliki muatan yang sama atau yang sejenis, maka mereka itu cenderung tolak-menolak. Nah, pasangan elektron tersebut akan cenderung meminimumkan gaya tolak tersebut dengan cara membentuk suatu susunan tertentu berupa susunan yang saling menjauh. Nah, yang selanjutnya ini tentang teori domain elektron. Teori domain elektron adalah suatu cara meramalkan geometri molekul berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit luar atom pusat. Nah, teori ini juga disebut dengan teori VSEVR, Valence Shell Electron Fire Repulsion. Nah, misalkan di sini ada jumlah domain elektron ditentukan dari ada 2 ya. Setiap elektron ikatan ini bisa ikatan tunggal, rangkap, atau ikatan rangkap 3. Nah, dan yang kedua, setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Jadi, kalau misalkan ada elektron ikatan dan ada elektron bebas, ini dinamakan dengan satu domain. Nah, di sini juga disebutkan domain elektron dibedakan menjadi ada 2 ya. Domain elektron ikatan atau DEI, ada juga domain elektron bebas atau DEB. Nah, domain elektron dan DEI ini memiliki pasangan elektron ikatan atau PEI. Nanti bisa dilihat contohnya ya, mungkin kalian bingung kalau misalnya dijelaskan seperti ini. Yang selanjutnya yaitu domain elektron bebas yang memiliki pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, jumlah domain dapat menggambarkan bentuk geometri suatu senyawa. Jadi jumlah dari pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas ini akan membantu kita untuk menggambarkan bentuk geometri senyawanya. Nah, kita lihat ya di sini contohnya misalkan ada H2O. Jumlah domain elektron ditentukan. Yang pertama, setiap elektron ikatan, mau tunggal, rangkap 2, maupun rangkap 3, adalah satu domain. Setiap pasangan elektron bebas pada atom pusat adalah satu domain. Kita lihat di sini contohnya ada H2O atau air ya. H2O ini ketika kita gambarkan struktur Lewisnya, H ini kan memberikan satu elektron. Ya kan? Karena H-nya ada 2, kita tuliskan H-nya ada 2. Mereka ini cenderung memberikan masing-masing satu elektron. Sedangkan O ini memiliki 6 elektron valensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis dia membutuhkan 2
elektron lagi dari unsur lain. Maka setiap H akan memberikan satu elektronnya kepada O. Atau bisa digambarkan seperti ini nih. H, O, H. Jadi ini tuh garis ini tuh ikatan tunggal ya, satu ikatan. Ini titik untuk dari H, ini yang sebelah kanan adalah titik dari O. Begitupun juga yang kiri adalah titik dari O dan sebelah kanan adalah titik dari H yang satunya lagi. Nah, otomatis ketika digambarkan seperti ini ada elektron-elektron yang tidak berikatan. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, kita sebut juga dengan di sini ada elektron ikatan nih. Elektron ikatan adalah elektron yang berikatan dengan atom pusat. Nih, berikatan ya. Ini ikatan H dan O ini kan saling berikatan. Sedangkan titik-titik yang sisanya yang tidak berikatan disebut juga dengan pasangan elektron bebas. Ya, seperti itu bisa dipahami. Jadi sekali lagi ya, untuk elektron ikatan ini merupakan, atau PeI, itu adalah elektron-elektron yang berikatan satu sama lain dengan senyawa lain. Sedangkan yang bebas ini merupakan pasangan elektron yang tidak berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Gitu ya. Ini bebas dan ini elektron ikatan. Nah, H2O mempunyai dua ikatan tunggal. Nih, kan 1, 2, berarti ada 2 domain. Dan 2 PeB atau pasangan elektron bebas nih. Ada 2 pasangan kan? 1, 2, berarti ada 2 PeB. Sama dengan 2 domain. Maka jika dijumlahkan PeI dan PeB-nya, 2 ditambah 2 menjadi 4 domain. Ya. Oke, nah selanjutnya yaitu rumus untuk menentukan bentuk molekul. Nah, di sini ada teori domain elektron dapat digunakan untuk meramalkan geometri molekul suatu senyawa dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah AXN kecil dikali EM kecil. Di mana A ini merupakan atom pusat. X-nya itu semua atom yang berikatan ke atom pusat. E-nya ini pasangan elektron bebas. Ya. PeB. N ini jumlah PeI dan M kecil ini merupakan jumlah PeB. Dari rumus tersebut digunakan tabel 1 untuk menentukan nama dari bentuk molekul. Nah, kita lihat di sini nih. Ini ada jumlah domainnya, jumlah domain. Di sini ada jumlah PeI atau X. Di sini juga adalah PeB atau E. Notasi VSEPR-nya tadi yang merupakan rumusnya itu bisa di ini. Ini untuk bentuk molekulnya. Jadi kalau misalkan ada AX2, berarti bentuk molekulnya adalah linear. Jadi seperti ini lurus ya. Lurus. Contohnya ada BeCl2. Terus di sini juga ada AX3. AX3 di sini memiliki bentuk molekul segitiga datar. Nah, nama bentuknya adalah segitiga datar dan contoh molekulnya BCl3. Begitupun dengan AX2E memiliki satu pasang elektron bebas dan 2 pasang PI atau elektron ikatan. Nama bentuknya itu angular dan contohnya SO2. Dan selanjutnya ini bisa menjadi data ketika kalian mengisi bentuk-bentuk molekul dan nama bentuknya. Ini juga sama ya. Sama, jadi semakin besar juga semakin bingung juga ya gambar-gambarnya. Nah, misalkan contoh di sini ada contoh, ada H2O lagi. Misalkan di sini ada struktur Lewis dari H2O. Ini untuk ikatannya ya, pasangan elektron ikatannya ada 2 pasang dan pasangan elektron bebasnya juga ada 2 pasang. Seperti tadi ya, jadi ikatan tunggalnya ada 2 pasang dan PeB-nya juga ada 2. Maka kita akan gambarkan seperti ini. Kenapa bisa digambarkan seperti ini? Kita lihat.
Nah, sehingga kita lihat di sini untuk rumusnya yang tadi awal, AXN EM. Jadi AX2E2. Kenapa N-nya ini bisa menjadi 2? N itu kan tadi di rumusnya itu merupakan PEI ya, pasangan elektron ikatan. Nah, yang berikatan itu kan ada dua pasangan, 1, 2, berarti N-nya itu 2. Dan M-nya itu juga sama 2 ya untuk H2O, karena M ini merupakan PEB atau pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebasnya kan ada dua pasang, satu pasang, terus dua pasang ya. Jadi untuk rumusnya kita masukkan, untuk rumusnya itu AX2E2. Nah, kita lihat di daftarnya atau di tabel yang tadi, tabel yang pertama itu, AX2E2 itu merupakan, nih, kita lihat ya notasinya adalah AX2E2. Untuk strukturnya seperti ini ya, untuk bentuk molekulnya. Jadi ada dua pasang elektron yang berikatan, ini 1, 2, dan ada dua pasang elektron bebas. Nah, untuk nama bentuknya berarti bentuk pi atau planar bentuk pi. Ya, seperti itu untuk contohnya. Nah, jadi untuk H2O ini memiliki bentuk molekulnya planar bentuk pi. Dan bentuk molekulnya jika kita digambarkan seperti ini ya. Atau nanti bisa kita kasih titik lagi di sini titik 2, di sini juga titik 2, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada bentuk molekul linear. Contoh dari bentuk molekul linear ini adalah BCl2. Jadi ada Cl dan Cl di sini, dan yang menjadi atom pusatnya adalah Be ya. Kita lihat di sini. Jadi ada dua pasangan elektron ikatan. Jadi Be ke Cl itu. Be ini kan memiliki elektron valensi 2, otomatis untuk titiknya ada 2, dan Cl ini menerima satu elektron dari unsur lain. Jadi ada dua pasangan elektron berikatan. Nah, sedangkan di sini nggak ada elektron bebas, di atom pusatnya nggak ada elektron bebas. Otomatis untuk notasinya yaitu AX2. Jadi AX PEI-nya itu ada 2, ya, ada 2 ikatan, dan elektron bebasnya nggak ada. Berarti ini yang disebut dengan linear, dan bentuk molekulnya seperti ini. Yang selanjutnya juga ada planar. Planar ini atau kita sebut juga dengan segitiga datar atau atom dalam molekul berbentuk segitiga yang tertata dalam bidang datar. 3 atom berada pada titik sudut segitiga sama sisi dan terdapat atom di pusat segitiga. Ini untuk atom pusatnya, dan ini untuk atom-atom yang berikatan pada atom pusat. Jadi seperti ini bentuknya ya. Metana di sini ya, contohnya dari yaitu metana. Metana ini memiliki bentuk molekul tetrahedral atau tetrahedron. Atom-atom berada pada suatu ruang piramida berbentuk segitiga dengan 4 bidang atau 4 kaki ya. Permukaan segitiga sama sisi sudut ikatannya 109,5. Seperti ini untuk tetrahedral. Begitupun juga dengan trigona bipiramida. Ada sudutnya ada 120 derajat sampai 90 derajat gitu. Untuk notasinya bisa dilihat di tabelnya ya. Untuk trigonal bipiramida. Dan yang terakhir juga ada octahedral. Octahedral ini contohnya ada sulfur hexafluorida. Jadi ada SF6. Ya, mungkin itu seperti itu mengenai bentuk molekul dan nama-nama dari bentuknya itu tersendiri. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.